titipan kelas 12 Mekatronika SMK di Sanggoro. Di sini saya akan mewawancarai mengenai iptek atau ilmu pengetahuan teknologi bersama narasumber saya, abang saya sendiri. Oke bang, mau bertanya nih bang, apa yang ada di pikiran abang ketika mendengar kata iptek? Iptek menurut saya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan baru di bidang teknologi itu maupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Itu mungkin menurut saya tentang iptek. Pertanyaan yang selanjutnya bang, apa yang abang ketahui tentang perkembangan iptek di Indonesia? Menurut saya bisa dilihat sendiri kalau perkembangan teknologi di Indonesia itu menurut saya sendiri pasti masih tertinggal dari negara-negara lain. Contohnya Jepang, Cina, bahkan negara tetangga kita sendiri seperti Singapura, mereka perkembangan ipteknya sudah maju gitu. Kenapa sih di Indonesia itu menurut saya bisa tertinggal? Kita bisa lihat dari sumber daya manusianya masih tertinggal. Kan bisa dilihat sendirilah di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang tidak sekolah, masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai sekolahnya. Jadi akan mempengaruhi juga ke perkembangan teknologi di Indonesia. Mungkin seperti itu. Pertanyaan yang ketiga bang, contoh perkembangan iptek di Indonesia. Yang abang ketahui aja bang. Perkembangan iptek di Indonesia kan sedikit banyaknya sudah kita ketahui lah. Contohnya sekarang kan setiap rumah aja pasti ada HP gitu. Kemudian di bidang lainnya kita bisa lihat ada di bidang ekonomi. Misalkan kita punya HP, terus ada aplikasi seperti toko online gitu ya, seperti saya sebutkan seperti Sajadaya kayak gitu, terus Shopee, banyak lah. Terus di bidang pendidikannya ada juga aplikasi seperti yang sedang trending lah gitu sekarang, itu ada seperti masih banyak lah pokoknya. Sedikit banyaknya perkembangan iptek di Indonesia sudah kita bisa rasakan, walaupun kita berada di pelosok gitu. Tadi kan abang bahas tentang HP ya bang ya. Nah, saya mau nanya lagi nih bang tentang HP. Apa sih dampak negatif dan dampak positif dari HP itu sendiri buat kita sebagai remaja, atau buat anak-anak, atau buat umumnya, buat semua kalangan masyarakat gitu bang? Kita kan setiap orang pasti udah tahu lah kegunaan HP itu sendiri gitu. Menurut saya dampak positifnya itu pasti banyak. Yang pertama adalah mempermudah kita dalam berkomunikasi. Kita sekarang kan lagi ada wabah COVID-19 lah. Jadi kita kan ada pembelajaran, pasti ada tugas-tugas dari guru. Itu bisa mempermudah kita dalam mengetahui tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua itu mempermudah kita dalam mencari ilmu pengetahuan. Di situ kan kalau misalkan kita punya internet, punya paket data, kita bisa mengakses situs-situs yang bisa menambah pengetahuan kita di bidang apapun lah itu. Yang penting kita berusaha aja mencari pengetahuan yang bisa menambah ilmu pengetahuan di dalam otak kita gitu. Kemudian pasti ada dampak negatif positifnya. Dampak negatifnya itu menurut saya, apalagi kita sebagai remaja gitu, pasti nggak lepas dari game online gitu. Kecanduan lah ya intinya, pastinya mengarah ke situ. Kita sebagai remaja apalagi nongkrong dengan teman-teman kan. Kemudian mempermudah di situ juga, mempermudah juga pasti ada dampak negatifnya. Misalkan mudah mengakses situs-situs yang tidak baik lah, situs video ini video itu kan pornografi pasti kita sebagai remaja pasti penasaran apa itu, pasti diakses.
ya gitulah, banyak lah dampak negatif positifnya yang kita bisa rasakan. Mungkin begitu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari saya. Apa yang harus dilakukan oleh negara Indonesia supaya tidak kalah bersaing tentang ilmu pengetahuan dan teknologi? Saya pribadi kan pastilah pemerintah Indonesia sudah melakukan kebijakan, pasti sudah melakukan upaya supaya iptek di negara kita itu bisa bersaing dengan negara luar. Menurut saya bidang pendidikan lah itu maksudnya harus ditingkatkan lagi, kan di negara kita juga masalah pendidikan itu masih jadi problem lah, masih jadi PR buat pemerintah supaya apa sih pendidikan kita itu merata dari Sabang sampai Merauke. Tapi saya juga lihat sekarang mulai sekarang itu sudah banyak kayak sekolah-sekolah menengah kejuruan yang di bidang teknologi, terus banyak perguruan tinggi juga di Indonesia itu yang sudah apa sih mengedepankan apa sih pengetahuan, terus di bidang teknologi juga banyak. Mungkin apa ya, kata saya juga tadi, pasti pemerintah juga sudah melakukan upaya apa bagaimana sih supaya Indonesia bisa tidak kalah saing dengan negara luar gitu. Seperti Amerika kan kita sudah tahu gimana perkembangan teknologi di Amerika sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja wawancara saya dengan Abang Iwan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.